Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainifawat Fatimah, mahasiswa semester 1 dari Prodi Ekonomi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu manajemen dengan dosen pengampu Ibu Latifatur Rohmah, SHMM. Di sini langsung saja saya akan menjawab dari 3 pertanyaan yang Ibu ajukan. Pertama, sebagai seorang manajer yang baru dan pemula, seberapa pentingkah bagi Anda untuk mengganti kurangnya pengalaman Anda ketika Anda berupaya untuk menentukan mana alternatif yang ada di hadapan Anda yang sekiranya akan berhasil, dan dengan cara apakah Anda akan menghadapi tantangan ini? Dengan jawaban saya yaitu sangatlah penting. Karena seorang manajer itu harus bisa menjadi contoh bagi karyawan atau bawahannya, meskipun dia adalah menjadi seorang manajer yang pemula atau yang baru. Dan jalan alternatif yang sekiranya akan berhasil yaitu yang pertama, kita harus mengakui bahwa kita itu adalah seorang manajer. Yang kedua, berusaha untuk berpenampilan menjadi seorang manajer. Nah, selain kita mengakui bahwa diri kita seorang manajer, juga kita harus memiliki penampilan layaknya seorang manajer. Yang ketiga, temukanlah pendamping atau mentor yang bisa kita andalkan agar kita bisa menjadi manajer yang baik di suatu perusahaan. Dan kita harus bisa mendapatkan seorang pendamping itu yang lebih berpengalaman dan juga yang bisa mengarahkan kita menjadi seorang manajer yang baik itu seperti apa dan bagaimana. Dan yang keempat, membangun hubungan yang profesional, bukan sebagai teman lagi. Jadi kita harus jangan disamakan karena banyak yang jadi teman kita sehingga kita menyamakannya seperti teman kita, tapi di sini sebagai posisi seorang manajer kita harus bekerja secara profesional juga. Terus yang terakhir yaitu kita itu harus menjelaskan tujuan apa yang akan dicapai kepada atasan kita. Kita pasti ditanya kenapa mau jadi seorang manajer. Nah, di situ kita itu harus menjelaskan tujuan apa yang akan kita capai ketika kita menjadi seorang manajer kepada atasan kita. Dan juga untuk menghadapi situasi ini, saya akan mengambil keputusan dengan cara dalam fungsi manajemen, di mana ada pengelolaan, terus perencanaan, pengendalian, dan juga kepemimpinan. Perencanaan apa atau planning apa yang akan kita buat, terus bagaimana cara kita mengelolakannya, dan juga bagaimana cara kita memimpin sebuah perusahaan juga, dan bagaimana cara kita untuk mengendalikannya. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, yaitu menurut Anda, apakah intuisi adalah pendekatan yang sah dalam pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi? Mengapa ya atau mengapa tidak? Dan bagaimanakah intuisi dapat digabungkan dengan pendekatan rasional dan pengambilan keputusan? Jawabannya yaitu intuisi itu ya sah, karena intuisi sendiri juga memiliki arti bahwa adalah sebuah gagasan atau ide yang hadir berdasarkan naluri atau melibatkan pikiran atau pertimbangan yang logis. Saat intuisi hadir, seseorang bisa mendapatkan ide apapun meski tidak jelas dan dari mana datangnya. Nah, jadi intuisi ini sangat sah dalam pengambilan keputusan. Karena intuisi inilah yang menjadi sumber pokok dalam sebuah keputusan. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu mengapa Anda berpikir bahwa pengambilan keputusan dianggap sebagai bagian yang mendasar dalam keefektifan manajemen. Jawabannya yaitu
Karena dalam sebuah manajemen, pasti yang namanya pengambilan keputusan itu adalah suatu hal yang melekat pada yang sudah menjadi dasar dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, jadi sebuah manajemen itu adalah sebuah pengambilan keputusan dalam manajemen itu sudah melekat antara suatu perusahaan yang mendasar dan juga suatu organisasi. Karena tanpa adanya suatu keputusan dalam manajemen, kita pasti tidak akan tahu apa tujuan dan bagaimana cara untuk menjalankan atau mendirikan sebuah perusahaan atau suatu organisasi yang akan kita bangun. Nah, itulah dari ketiga pertanyaan dan juga ketiga jawaban dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Sekian dari saya. Dan tetap semangat, terus belajar. Jangan pernah menyerah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.